Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Bersama dengan Kak Cika sebagai tutor kalian untuk mata pelajaran biologi. Kali ini kakak akan membahas tentang bioteknologi ya. Nah, untuk bioteknologi tersendiri ini terbagi menjadi 3 kata, yaitu ada bio itu dari kata biologi. Tekno itu berarti teknologi. Sedangkan logi itu dari bahasa Latin berupa logos yang berarti ilmu. Ya. Nah, untuk biologi sendiri kita tahu berhubungan dengan makhluk hidup. Sedangkan teknologi dengan makhluk hidup ini saat digabung akan menghasilkan suatu barang atau produk. Nah, suatu barang dan produk ini biasanya berguna untuk kebutuhan manusia. Untuk bioteknologi tersendiri, kita punya 3 prinsip. Jadi, untuk prinsip dasar, yang pertama, ada yang namanya agen biologi. Agen biologi ini dalam makhluk hidup bisa didapat dari virus, bakteri, jamur, atau yang bisa disebut dengan kapang. Terus ada alga dan juga sel atau jaringan pada makhluk hidup. Selain agen biologi, ada juga dengan pendayaan. Nah, pendayaannya ini secara teknologi. Sistem apa yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk dari sini? Bisa dengan cara konvensional atau yang bisa disebut dengan tradisional, dan ada juga secara modern. Setelah kita dapat agen biologi dan pendayaannya secara teknologi, maka prinsip yang ketiga, kita akan mendapatkan suatu produk. Suatu produk yang dihasilkan. Kita lanjut untuk kependayaan secara teknologi secara konvensional atau yang disebut dengan tradisional. Untuk bioteknologi konvensional ini sudah ada di ribuan tahun yang lalu, contohnya yogurt atau keju. Terus biaya yang diperlukan untuk pembuatannya cukup murah. Pengaruh jangka panjang selama mengkonsumsinya pun dapat diketahui. Contoh, kalau misalnya minum yogurt memang terasa asam, tapi kalau disimpan terlalu lama malah menimbulkan penyakit jika dikonsumsi. Jadi kita tahu ada masa tidak berlakunya untuk konsumsinya itu kapan. Metode teknologi konvensional ini secara fermentasi, didiamkan beberapa waktu. Tapi untuk bioteknologi konvensional hasilnya tidak dapat diperkirakan, bisa saja mengalami kegagalan dalam pembuatan fermentasi. Waktu yang dibutuhkan pun relatif lama, bisa berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Dan karena biaya yang diperlukan murah pun, peralatan dan teknologinya pun secara sederhana dan seadanya. Biasanya ini terdapat di peralatan dapur yang ada di situ. Karena seadanya dan teknologinya sederhana, maka produksinya pun hanya terbatas, tidak bisa secara massal atau lebih banyak lagi. Untuk contoh atau macam-macam bioteknologi konvensional ada banyak ya, dari kedelai, bahan produknya atau air kelapa, terus ada yang dari buah anggur diambil sarinya, singkong, terus gandum, ada produk dari susu berupa sayuran dan buah juga, dan
PST atau yang disebut dengan protein sel tunggal. Untuk bahan produk berupa kedelai, bisa hasilnya dari membuat tempe, ada kecap, oncom, sama tauco. Untuk mengingatnya, biar kalian tahu semua ini bisa dari kata rizo. Ingat rizo, ingat tempe. Ingat ada wenti, kata wenti berarti dia kecap. Kerasa berarti oncom, oncom lebih kerasa. Terus orizae berarti dia tauco. Cara mengingatnya adalah mencari kata yang bisa di kata pertama atau mau kata keduanya. Untuk air kelapa bisa kita hafal dengan kata aseto. Ingat aseto, maka ingatnya nata de coco. Untuk buah anggur, singkong, dan gandum yang berhubungan dengan alkohol atau ragi, maka ingatnya adalah sakaro. Atau bisa juga dari serevi. Ini bisa pilihan. Untuk lebih mudahnya pakai yang sakaro. Sakaro alkohol, sakaro roti, sakaro tape. Karena untuk penghasil alkohol paling seringnya dengan Saccharomyces cerevisiae. Untuk susu, semua produk keju, yogurt, mentega, dan Yakult, kata pertamanya bisa dari kata lakto, bisa juga dari kata strepto. Jadi untuk mengingatnya seperti apa? Untuk keju, ingat dari kata Bulgari. Yogurt karena sifatnya asam, tidak bisa di suhu ruangan, jadi harus ada berhubungan dengan suhu ya. Berarti dia ingatnya dari kata termo. Mentega bisa dari kata laktis, sedangkan Yakult bisa dengan KCI. Sebetulnya bisa juga kamu memilih kata pertama saja. Bisa lactobacillus, itu akan berhubungan dengan susu kan, lakto susu. Streptococcus juga bisa ke susu. Tapi kita tidak bisa menentukan produk susunya itu apakah ke keju atau ke yogurt atau malah ke mentega dan Yakult, seperti itu. Jadi buat mengingatnya bisa dilihat dari kata kedua. Untuk keju selain Bulgaricus ada juga yang Lactobacillus camemberti. Kenapa tidak ada? Biasanya paling sering keju berhubungan dengan Bulgaricus. Untuk sayuran dan buah yang menghasilkan produk asinan, ingat ada kata plantarum atau plant ya, jangan apa-apa. Plant dalam bahasa Inggris berupa tumbuhan. Tumbuhan itu bisa sayuran ataupun buah. Kalau lactobacillus yang diingat, berarti nanti keingatnya susu ya. Untuk protein sel tunggal bisa ada banyak nih. Chlorella, Fusarium, Spirulina biasa yang sering muncul di internet, dan Candida utilis. Untuk mengingatnya bisa dengan Clocan, Spirosarum. Clo-nya dari kata Chlorella, kan-nya dari kata Candida utilis, spiru-nya itu bisa dari Spirulina, sarumnya dari kata Fusarium. Nah, untuk protein sel tunggal ini hasil produknya berupa sumber makanan. Jadi pengganti protein hewan bisa dengan menggunakan 4 agen biologi ini. Nah, untuk bioteknologi modern baru muncul sekitar abad ke-19 atau masa di mana mulainya industri. Hasil dapat diperkirakan, tingkat kerugian pun minim karena pasti berhasil. Dan waktu yang dibutuhkan pun singkat. Untuk peralatan dan teknologinya lebih canggih dan lebih rumit karena metodenya berupa laboratorium.
Terus, metode berupa rekayasa genetika atau bisa disebut dengan DNA rekombinan. Dan karena dibutuhkan singkat, bisa menghasilkan banyak, maka bisa diproduksi secara massal. Cuma untuk kekurangannya, karena teknologinya yang canggih dan rumit, biaya yang diperlukan pun relatif lebih mahal. Dan untuk pengaruh jangka panjangnya masih belum diketahui. Walaupun sudah diproduksi massal pun, ada beberapa pasti memiliki efek samping, tapi pengaruh jangka panjangnya belum diketahui. Nah, untuk contohnya dalam bioteknologi modern, ada yang namanya kultur jaringan. Jadi, dalam kultur jaringan itu, perkembangbiakannya secara vegetatif. Dia merupakan suatu perkembangbiakan. Nah, sistem perkembangbiakannya ini dia secara vegetatif. Nah, secara vegetatifnya dengan sistem apa? Atau dengan sifat seperti apa? Sifat selnya harus totipotensi. Jadi memaksimalkan fungsi sel agar bisa tumbuh. Di kultur jaringan terdapat 4 tahapan. Nah, yang pertama itu namanya inisiasi. Inisiasi ini akan menghasilkan suatu tanaman atau mengambil tanaman yang disebut dengan explant. Jadi suatu tumbuhan kita ambil satu jaringan. Nah, yang satu jaringan ini disebutnya explant. Lalu kita masuk ke media tanam. Media tanam biasanya menggunakan cawan. Maka tahapan kedua ini adalah multiplikasi. Nah, multiplikasi ini akan menghasilkan suatu kalus. Nah, ini yang disebut kalus. Jadi, kalus ini kumpulan sel atau kumpulan jaringan tapi belum sempurna. Belum bisa dibedakan antara daun, batang, sama akar. Dan sifatnya masih terus membelah. Jadi ini sifatnya masih meristematis. Setelah udah berkembang, sifat meristematisnya ini dia akan mengalami pembentukan yang disebut plantet. Jadi ini tahapan ketiganya. Tahapan ketiga ini adalah pembentukan plantet. Plantet ini adalah suatu kalus yang sudah dibedakan antara batang dan akar. Nah, kalau sudah mengalami plantet, bisa dipindahkan ke media tanam pot, atau yang kita bisa sebut namanya aklimatisasi plantet.
jadi untuk kultur jaringan ini ada 4 tahapan yang penting. Pertama, inisiasi, terus multiplikasi kalus, lalu pembentukan plantet, lalu yang terakhir aklimatisasi plantet. Sampai sini dia akan bisa tumbuh di media tanam yang lain. Untuk yang DNA rekombinan, yaitu mengganti DNA dari luar. Jadi DNA yang luar ke DNA asli, yang asli di dalam sel. Bisa mengganti, bisa juga tergabung. Itu bisa. Nah, contoh yang dipakai untuk DNA rekombinan ini ada dalam pembuatan insulin. Nah, insulin ini yang dibutuhkan adalah bakteri Escherichia coli. Contoh seperti gambar, plasmid atau vektor ini adalah sesuatu bakteri yang Escherichia coli. DNA yang diklon ibaratnya adalah DNA insulin. Nah, DNA insulin ini akan bergabung dalam DNA di bakteri Escherichia coli sehingga menghasilkan DNA rekombinan. DNA rekombinan ini akan masuk atau berkembang di sel inang. Setelah sel inang sudah ada DNA rekombinan, dia akan membelah banyak sehingga terjadi penumbuhan sel inang untuk menghasilkan klon. Jadi ini, nah untuk DNA inilah yang akan dipakai untuk insulin. DNA insulin itu dapatnya dari mana? DNA insulin itu dapat dari pankreas. Tuh. Lalu untuk yang ketiga ada yang namanya hibridoma. Kalau hibridoma ini dia peleburan dari dua tipe sel yang berbeda. Apa yang berbedanya? Bisa lebih ke beda sifat. Bisa kalau di kata peleburan bisa juga disebut kata penggabungan. Nah, untuk contoh hibridoma ada pada antibodi monoklonal. Contohnya seperti ini. Jadi, ini adalah gabungan antara si antibodi limfosit dengan kanker. Ini sel kanker. Jadi ini antibodi, misal ini adalah sel limfositnya. Setelah sel limfosit dengan sel kanker atau tumor ini bergabung, ini kan fusion dari kata gabung, maka akan menghasilkan sel hibridoma. Nah, sel hibridoma ini teruslah akan membelah sehingga menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, ini hasilnya yang akan kita pakai. Jadi, sifatnya untuk sifat sel antibodi monoklonal adalah sifat secara antibodi, jadi untuk melawan virus dan lain-lain, terus dan dapat membelah secara cepat seperti
sel kanker. Jadi menggabungkan dua sifat sel yang berbeda sehingga menghasilkan sifat sel yang baru. Ini adalah inti dari rekayasa hibridoma. Nah, yang keempat ada cloning. Kalau cloning, dia ini suatu teknik pengambilan sifat atau gen tertentu. Fungsinya apa? Untuk tujuannya apa? Dia ini untuk perbanyakan individu, sehingga bisa menghasilkan individunya ini sama dengan sifat induknya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada telur domba yang pertama, kita ambil adalah ovumnya. Ini adalah sel ovum. Tapi dalam sel ovum ini kita hilangkan nukleusnya sehingga disebut namanya nukleasi. Jadi ini perusakan nukleus di ovum. Lalu nih kan ini rusak nih, hilang, maka terjadinya cuma ada sitoplasmanya doang. Lalu masuk ke domba yang kedua. Domba yang kedua ini kita ambil sel somatiknya atau yang disebut dengan sel badan. Nah, untuk sel badan ini inti selnya masih tetap ada. Setelah itu digabunglah antara sel ovum ini yang tinggal sitoplasmanya dengan sel donor. Setelah tergabung, dia akan terus membelah menjadi embrio, lalu dimasukkan ke ibu inangnya, berarti ke domba yang ketiga. Setelah ditanam di ibu inang akan menghasilkan hasil cloningan. Nah, hasil cloning ini sifatnya akan sama dengan domba yang kedua. Sifatnya sama. Kenapa bisa ke domba 2? Karena antara domba 1 dengan domba 2 yang ada inti selnya ada di domba kedua. Domba ketiga hanya sebagai inangnya. Gitu. Jadi ini maksudnya dari si cloning. Nah, untuk macam-macam bioteknologi modern seperti yang tadi ada DNA rekombinan, ada cloning, ada hibridoma, dan kultur jaringan. Nah, untuk hibridoma contohnya ada antibodi monoklonal, ada interferon yang fungsinya pencegahan infeksi virus, vaksin asalnya dari virus yang dilemahkan, contohnya BCG. Antibiotik contohnya adalah Penicillium notatum. Bisa diingat dari antibiotik adalah si notatum atau penicilliumnya juga tidak apa-apa. Insulin diingat asalnya dari Escherichia coli. Biasanya berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Untuk yang di bidang pangan ada tanaman transgenik. Jadi ini fungsinya agar tanaman bisa tahan terhadap hama. Untuk perkembangbiakan contohnya bisa dengan kultur jaringan. Untuk metode penanaman bisa contohnya dari kata hidroponik. Hidro berarti air, berarti media tanamnya dengan air. Untuk aeroponik dari kata aero berarti udara. Vertikultur berarti penanamannya secara vertikal. Untuk reproduksi ada inseminasi buatan, jadi dia memasukkan sperma yang berkualitas dan proses fertilisasinya ada di dalam tubuh. Untuk cloning, seperti yang dijelaskan, menciptakan individu yang sifatnya sama dengan induknya. Untuk bayi tabung, dia menggabungkan sperma dan ovum di luar tubuh.
Beda ya dengan inseminasi buatan yang terjadinya masih di dalam tubuh, tapi kalau bayi tabung adanya di luar tubuh. Untuk lingkungan, biasanya lebih ke penguraian limbah. Limbahnya bisa logam, bisa penguraian minyak, penguraian plastik, dan pembuatan bahan bakar alternatif. Untuk logam bisa diingat dari kata ferox. Ferox ini adalah salah satu besi. Minyak paling sering adalah pseudomonas atau santomonas. Plastik bisa diingat dari aerugi atau aeru boleh. Bahan bakar alternatif bisa dari biogas atau gasohol. Biogas ini asalnya dari feses hewan, akan menghasilkan suatu gas metana. Maka agen biologinya ada kata metan atau metano. Gasohol asalnya dari tumbuhan. Makanya untuk mengingat bisa dengan kata aseto, bisa juga ketano. Tuh, ini untuk macam-macam bioteknologi modern. Nah, kita coba untuk soal di soal yang pertama ini, bioteknologi dapat diterapkan untuk mengubah dan meningkatkan nilai tambah pangan, serta pembuatan sumber pangan baru dengan bantuan mikroba. Berikut ini merupakan hubungan antar jenis mikroba dan produk teknologi yang dihasilkan, mencari hubungan yang tepat. Oke, kita lihat dulu. Yang A kita ada aseto. Kita ingat kalau aseto itu adalah nata de coco. Berarti ini salah. Candida utilis. Kannya, masih ingat ya? Untuk candida, ingat ada kata klokan, spirosarum. Ini ada pada bagian protein sel tunggal. Berarti B salah. Rhizopus oligosporus, dari kata rhizo. Rhizo ini berarti hubungannya ke tempe. Ini pun salah. Lactobacillus bulgaricus. Ingat dari kata bulgari, dia masuknya adalah keju padat. Berarti kita benar. Ini jawabannya adalah yang D. Kenapa E salah? Karena ada camemberti. Camemberti ini hanya ada pada keju. Nata de coco itu punyanya Acetobacter pseudomonas. Nah, yang kedua, dalam waktu singkat, satu pohon dapat diperbanyak menjadi ribuan pohon yang sejenis dan resisten terhadap hama tertentu. Proses perbanyakan tersebut dalam bioteknologi termasuk ke dalam teknik apa saja? Nah, untuk teknik seperti ini kita ingat dulu ya, untuk perbanyak tanaman, kita akan menggunakan suatu bioteknologi secara modern. Nah, untuk bioteknologi modern ini terbagi menjadi DNA rekombinan, ada kultur jaringan, ada juga hibridoma. Bisa pun dengan cloning atau rekayasa genetika. Nah, kalau fermentasi ini ada pada bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, jadi untuk jawaban yang kedua ada DNA rekombinan, ada hibridoma, dan kultur jaringan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 benar.
Nah, untuk yang nomor 3, prinsip dasar yang membedakan antara teknologi konvensional dan modern. Kita lihat masing-masing dulu ya. Untuk yang A, produk yang digunakan di bidang industri. Konvensional tidak memakai industri. Ini pun salah. Modern produk hanya pembuatan makanan. Tidak ya, bisa di bidang kesehatan maupun di bidang lingkungan. Yang B, konvensional menggunakan enzim. Ini tidak, karena konvensional dia menggunakan fermentasi. Untuk yang modern, tidak pernah menggunakan enzim sebagai katalisator. Justru modern menggunakan enzim. Enzim digunakan ada yang namanya endo dan ada yang namanya ligase. Endonya ini namanya endonuklease. Endonuklease ini untuk pemotongan gen, ligase untuk menggabungkan. Terus yang C, untuk konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Bisa ya. Terus yang modern memanfaatkan mikroorganisme yang direkayasa. Benar juga, modern menggunakan rekayasa genetika. Berarti kita dapat jawabannya yang C. Coba kita lihat yang D sama yang E. Yang D melakukan penelitian ilmiah. Konvensional tidak perlu menggunakan ilmiah penelitian ya. Untuk modern tidak pernah menggunakan mikroorganisme, justru masih menggunakan. Contohnya antibiotik, yaitu menggunakan Penicillium notatum. Konvensional dilakukan dalam kondisi steril. Sebetulnya tidak steril pun masih bisa digunakan. Untuk modern menggunakan teknik fermentasi. Salah ya. Untuk modern tekniknya menggunakan rekayasa genetika. Oke, untuk yang keempat. Untuk memotong gen diperlukan enzim apa? Sedangkan untuk menyambungkan potongan gen dengan plasmid memerlukan enzim apa? Kita lihat di pilihan terdapat endonuklease, terus ada ligase, ada protease, dan ada transferase. Endonuklease fungsinya untuk memotong gen yang akan diperlukan. Untuk ligase, dia menyambungkan atau menggabungkan potongan-potongan gen. Untuk protease, ini fungsinya untuk memecah protein menjadi asam amino. Sedangkan transferase fungsinya untuk mengkatalisis pemindahan gugusan molekul ke molekul yang lain. Nah, karena yang pertama untuk memotong gen, berarti kita butuh enzim yang namanya endonuklease. Untuk menyambungkan potongan gen, maka membutuhkan ligase. Jadi jawabannya yang A. Untuk yang nomor 5, inseminasi buatan pada hewan ternak bertujuan untuk apa? Ingat, untuk inseminasi itu yang pertama meningkatkan
keturunan yang berkualitas. Lalu, selain itu, untuk yang kedua, kinerja reproduksi akan semakin meningkat. Lalu untuk yang ketiga, waktu perkawinan hewan dapat disesuaikan. Dan hasil anak akan beragam. Walaupun kualitas ya, berkualitas, tapi anaknya pun beragam. Karena apa? Karena proses fertilisasi terjadi di dalam tubuh. Nah, dari tujuan ini kita dapat nomor 1 benar, ya nomor 2 benar, dan mengatur waktu perkawinan benar. 4 salah karena tidak seragam ya. Berarti kita dapat jawaban 1, 2, dan 3 benar. Nah, sampai sini dulu untuk materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini bisa terus bermanfaat bagi adik-adik semuanya.